kesehatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok akan membahas mengenai materi patuh minum obat TBC. Jangan lupa untuk simak videonya ya. Hai guys, tuberkulosis paru adalah penyakit infeksius yang menyerang parenkim paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain paru, penyakit ini juga bisa menyerang organ tubuh lainnya loh, seperti ginjal, tulang, maupun usus. Lalu, bagaimana sih tuberkulosis paru bisa terjadi? Hal ini berawal dari terhirupnya bakteri Mycobacterium tuberculosis oleh sistem pernapasan. Sehingga bakteri masuk ke alveolus dan menetap lalu berkembang biak dan menyebar ke seluruh area paru, seperti lobus atas paru. Pada awalnya, Mycobacterium tuberculosis ini menyerang sistem kekebalan tubuh loh teman-teman, yang akan membentuk massa jaringan baru yang kita sebut granuloma. Kalau tanda gejala TBC itu apa aja sih? Antara lain ada batuk, kehilangan berat badan atau anoreksia, demam, hemoptisis, nyeri dada, dan juga sering kelelahan. Lalu, apakah TB paru bisa diobatin? Tentu saja bisa. Dengan mengkonsumsi beberapa obat selama 6-9 bulan seperti rifampicin, ethambutol, isoniazid, pirazinamid, dan juga streptomycin. Nah, kalau misalkan udah dikasih obat, harus rutin diminum ya teman-teman, sesuai dengan jumlah, dosis, waktu yang dianjurkan oleh dokter. Jangan seperti ini nih. Ibu kok batuknya tambah parah, ibu gak minum obat ya? Iya, ibu gak minum obat lagi. Kenapa gak diminum bu? Kan kata dokter harus minum obat sampai habis. Gak mau obatnya pahit. Terus kan ibu seneng obat tablet. Lagian juga ini udah mau sembuh kok, cuma batuk biasa. Ya ampun ibu, terus kapan sembuhnya kalau gak diminum obatnya? Paksain aja ya bu. Gak, ibu gak mau. Tapi ini demi kesembuhan ibu. Minum ya. Duh, kamu jangan bawel deh. Ibu bilang gak mau ya gak mau. Ya udah, nanti kalau ibu makin parah, kita langsung ke dokter ya bu. Iyalah. Ibu kenapa ibu? Ini pasti gara-gara ibu gak minum obat TBC lagi ya bu. Aduh, kamu udah jangan banyak omong deh lain deh. Yaudah, ayo kita ke dokter ya bu ya. Iyalah. Selamat sore ibu, mbak. Sanas. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya dengan Nurse Pina yang berjaga di ruang IGD ini pada pukul 3 sore sampai jam 8 malam nanti. Boleh disebutkan Ibu nama dan tempat tanggal lahirnya? Nama saya Rina Nurse. Tempat tanggal lahirnya di Depok, 6 Mei 1996. Baik, benar ya dengan Ibu Rina, lahirnya di Depok 6 Mei 1996. Iya, Nurse benar. Baik Ibu, apa yang sedang Ibu rasakan hari ini? Duh, dada saya sakit banget, Nurse. Apalagi saat saya batuk, sakit banget. Baik Ibu, tapi apakah Ibu punya riwayat penyakit Bu sebelumnya? Iya nurse, ibu saya punya TBC, dia jarang minum obat, susah sekali disuruh minum obatnya. Oke, baik Kak. Untuk itu saya akan memeriksa tekanan darah Ibu terlebih dahulu ya. Makasih ya Ibu. Udah kan? Ibu masih merasa sesak ya Bu ya? Iya, Nurse. Apalagi saat batuk. Itu sesek.
Dari saya sakit banget. Oh baik Ibu, setelah pemeriksaan yang sudah saya lakukan terkait pemeriksaan frekuensi nadi, frekuensi nafas, akan tetapi untuk frekuensi nafas Ibu itu tidak normal Kak, yang mengakibatkan Ibu sesak nafas seperti itu. Tetapi untuk tekanan dari Ibu itu normal, seperti itu Ibu. Oh gitu ya, Sus. Baik Ibu, untuk selanjutnya mungkin saya izin pamit dulu untuk memanggil dokter untuk bisa memeriksa Ibu lebih lanjut. Seperti itu ya. Baik, Nurse. Terima kasih ya. Sama-sama. Selamat sore Ibu, Kak. Selamat sore. Bisa disebutkan keluhannya apa? Dari saya sakit sekali ketika batuk dok dan merasa sesak. Ibu punya riwayat penyakit TBC ya? Benar dok. Saya punya TBC. Dia juga susah kalau mau minum obat. Iya Kak. Nah baik dok, tadi juga saya sekarang sudah memeriksanya ya. Nah untuk HTP-nya itu normal, akan tetapi untuk frekuensi pernapasannya itu tidak normal seperti itu dok. Kita periksa dulu ya Ibu. Ya dok. Sudah ya Ibu. Bu, setelah diperiksa, TBC Ibu semakin parah. Ibu jangan minum obat ya? Iya dok. Ibu, jadi Ibu tuh harus rutin minum obat karena penyakit TBC itu harus rutin minum obat. Kalau tidak, Ibu harus mulai pengobatannya dari awal. Nah guys, kalau kalian gak patuh minum obat TBC, kayak kasus yang ini nih, jadi harus mulai dari awal kan? Gak mau kan kayak gitu? Berarti saya harus mengulang pengobatan dari awal, dok? Betul sekali, Bu. Nanti saya resepkan kembali obatnya dan saya sampaikan ke perawat. Pemeriksaannya sudah selesai, saya pamit ya, Bu. Baik, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, Nurse. Iya. Terus mengenai pasien atas nama Ibu Rina itu mengalami sesak dada dikarenakan tidak minum obat TBC secara rutin. Maka dari itu pengobatannya harus dimulai dari awal. Jadi tolong dibantu untuk monitor pasien Ibu Rina ya Sus. Baik dok, saya akan bantu untuk memonitor Ibu Rina. Selamat sore Ibu Mbak. Sore, Nurse. Ibu, bagaimana keadaannya setelah diperiksa oleh dokter tadi? Kalau untuk ini sih nggak ada sesak lagi ya, karena nggak ada batuk. Oh begitu. Nah baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan terkait informasi penting yang harus saya sampaikan kepada Ibu terkait pengobatan yang harus Ibu lakukan. Informasi apa ya, Nurse? Boleh saja langsung ya? Boleh. Nah jadi setelah saya berdiskusi dengan dokter bahwasannya Ibu harus meminum obat TBC dari awal. Kenapa? Karena Ibu dulunya tidak mengonsumsi obat TBC itu secara teratur. Seperti itu Ibu. Iya, Nurse, betul. Saya mengkonsumsi obat TBC tersebut tuh kalau batuk saya merasa kambuh aja. Oh lah baik Ibu, tapi Ibu lain kali tidak boleh seperti itu ya. Karena jika Ibu tidak meminum obat TBC secara teratur, itu bisa jadi bakteri dari TBC itu tidak mati seluruhnya Ibu. Nah jadi sebaik-baiknya itu Ibu harus meminum obat TBC itu secara teratur sesuai dengan dosis yang telah ditentukan oleh dokter ya Ibu. Baik, Nurse. Terima kasih atas informasi dan penjelasannya. Ayo guys, mulai sekarang kita harus patuh minum obat TBC ya, dan rutin juga sesuai dengan anjuran dokter dengan periode waktu 6 sampai 9 bulan. Lalu bagaimana, Nurse? Apakah ada efek samping yang serius? Baik Ibu, untuk efek samping yang serius belum saya temukan, akan tetapi untuk efek sampingnya itu biasanya Ibu mengalami mual, muntah, lalu merasakan adanya ruam kulit di dalam tubuh Ibu. Nah nanti kalau Ibu merasakan hal yang sama, Ibu boleh lagi datang ke rumah sakit, seperti itu Ibu. Selain pengobatan, penting juga bagi teman-teman untuk mengikuti beberapa langkah pencegahan agar tidak menularkan infeksi kepada orang lain. Seperti, teman-teman harus selalu menggunakan masker, batuk ke tisu atau lengan baju, dan hindari kontak dengan orang lain terutama di ruangan tertutup ya.
Baik, Nurse, terima kasih ya atas informasi dan juga penjelasannya. Sama-sama Ibu, untuk sekarang Ibu diperbolehkan untuk pulang. Selamat beristirahat ya Ibu. Iya, Nurse, terima kasih. Sama-sama. Ibu sudah waktunya minum obat ya. Sekarang harus rutin minum obat biar cepat sembuh dan gak perlu balik lagi ke rumah sakit. Iya, Lala. Ibu akan minum obatnya. Terima kasih ya udah selalu ingetin Ibu. Begitu terus ya Bu. Harus disiplin kata dokter. Kalau ibu rutin minum obatnya, ibu pasti cepat sembuh. Iya, Ibu sekarang paham setelah kemarin dokter tuh bilang kalau kita tuh harus memulai pengobatan dari awal lagi. Ibu jadi sadar nih betapa pentingnya patuh terhadap minum obat. Nah, teman-teman, ketidakpatuhan dalam meminum obat TBC itu dapat menyebabkan resistensi obat yang bisa disebut dengan multi-drug resistant tuberculosis. Nah, pada kondisi ini bisa menyebabkan pengobatan menjadi lebih sulit, lebih mahal, dan juga lebih lama. Namun, pada pengobatan yang sesuai dengan anjuran dokter, terus juga rutin, terus juga dengan benar, itu bisa menjadi peluang besar dalam penyembuhan dari penyakit ini secara total. Jadi, ayo ingetin ya teman-teman buat keluarganya atau orang-orang terdekatnya untuk mengikuti pengobatan sesuai anjuran dokter. Sekian, bye! Lala, Ibu udah merasa lebih baik sekarang. Batuknya udah jarang, terus dada Ibu juga udah gak sakit lagi lah. Bagus Bu, itu karena ibu konsisten minum obatnya. Kita harus terus lanjutin ya biar ibu cepat sembuh. Siap, Wak. Ingat ya teman-teman, dengan kita rutin meminum obat TBC itu bisa menjadi poin penting untuk mencapai kesembuhan. Selain itu juga dukungan keluarga seperti yang dilakukan oleh Bu Rina dan juga Lala itu sangat penting dalam mencapai kesembuhan dan juga pengobatan dari TBC itu sendiri. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama menerapkan pola hidup sehat dan juga rutin meminum obat TBC. Nah, teman-teman, itulah kisah dari Ibu Nina dan Lala yang telah berhasil terkait penyakit TBC. Teman-teman jangan lupa untuk selalu patuh minum obat, karena patuh minum obat ini sangat berfungsi untuk kesembuhan dari si pasiennya. Dan juga tidak lupa kepada anggota keluarga untuk selalu support teman-teman yang sedang dalam masa pengobatan. Oke, sampai segitu dulu. Bye-bye!